Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayah, kesehatan dan juga nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, kita dapat hadir bersama-sama untuk melaksanakan sholat Jumat. Merupakan suatu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi larangannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita sudah berada di awal tahun Hijriah 1447 Hijriah. Bertambahnya tahun berarti bertambah berkurangnya umur kita. Bertambah dekatnya kita kepada kematian, karena setiap kita sudah ditentukan oleh Allah berapa usia kita. Tapi kita tidak tahu sampai kapankah usia kita. Maka untuk itu, jamaah rahimakumullah, di dalam momen kita berada di awal tahun ini, marilah sebelum ajal kita tiba, sebelum kematian itu yang pasti akan datang kepada kita, tentunya mari kita persiapkan diri kita, bekal kita yang akan kita bawa nanti di yaumul kiamat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr Allah sudah menjelaskan supaya kita harus memikirkan atau mempersiapkan bekal kita, apa-apa saja yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita lakukan untuk hari esok. Hari esok yaitu hari di akhirat kelak. Dua alam lagi yang akan kita hadapi, alam barzakh dan alam akhirat. Dua alam yang sudah kita lewati, alam ruh dan alam rahim, dan sekarang kita berada di alam dunia. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memikirkan, mempersiapkan apa saja yang sudah diperbuat untuk hari esok. Ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mempersiapkan bekal kita untuk hari esok, hari yang pasti akan kita hadapin semuanya.
Kaum muslimin sudah jumpa rahimakumullah. Memang dalam kehidupan ini banyak sekali yang kita pikirkan. Banyak sekali yang kita persiapkan. Mungkin memikirkan keluarga, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi untuk menghadapi hari esok paling tidak ada 3 hal yang memang harus jadi prioritas kita, harus jadi pemikiran kita setiap hari. Yang pertama sekali yaitu tentang amal ibadah kita. Tentang ibadah kita. Ini harus jadi pemikiran kita setiap hari. Pertama sekali pertanyaannya, sudahkah kita beribadah? Sudahkah kita beramal? Sudahkah kita lakukan perintah-perintah Allah itu, terutama yang wajib? Sholat, puasa, zakat. Apalagi namanya sholat merupakan kewajiban kita, kunci ibadah, sendi agama. Jangan sampai kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Harus jadi pemikiran kita setiap hari bagaimana kita dapat mengerjakan sholat. Dan bagi kita yang sudah mengerjakan sholat, bagaimana menyempurnakan sholat itu. Karena inilah kunci ibadah. Sering kita dengar, tatkala seseorang sudah dibawa ke pemakaman, dan yang utama sekali ditanyakan tentang sholat ini, maka jangan kita sia-siakan. Jadi kalau ini jadi pemikiran setiap waktu bagi kita, jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita. Maka bersyukurlah kita, orang yang diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk, kita dapat melaksanakan dengan istiqomah, yaitu ibadah atau amal-amal kita. Jangan sampai ditinggalkan. Sangat rugi sekali. Bahkan bisa saja amal-amal yang lain akan hapus dengan seseorang itu tidak mengerjakan sholat. Dan yang celaka sekali ada salah satu nama neraka, yaitu saqar. Itulah tempat orang-orang yang tidak sholat. Ma salakakum fis saqar? Qalu lam nakunna minal musallin. Kenapa engkau masuk ke dalam neraka saqar? Dulu kami termasuk orang-orang yang tidak sholat. Itu ada di dalam surah Al-Mudaththir ayat 42. Kaum muslimin sudah jumpa. Ini yang pertama adalah setiap waktu jadi pikiran kita, atau kita mempersiapkan tentang amal ibadah kita. Kemudian yang kedua, yang harus jadi pemikiran kita sebelum ajal kita datang, tentang dosa. Bagaimana tentang dosa? Memang kita ini tidak terlepas dari yang namanya salah dan dosa. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Apalagi banyak gangguan, godaan di depan dunia yang menghadap. Di belakang iblis selalu mendorong, sebelah kanan hawa dan nafsu. Apalagi sumber dosa itu banyak sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Melewati mata, telinga, hidung, lisan, hati, apalagi hati banyak sekali. Maka kita tidak terlepas dari hal yang namanya dosa. Maka untuk itu setiap hari marilah kita renungkan bagaimana kita menjauhi hal-hal perbuatan dosa dan maksiat itu sebelum ajal kita datang. Dan seandainya mungkin kita terlanjur berbuat dosa, berbuat maksiat, maka banyaklah istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil asharihum yastaghfirun. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu orang yang berada di taman surga itu pada waktu sahur dia banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, ingat salah dan dosa, kemudian istighfar, insyaallah. Sebagaimana juga Allah menjelaskan di dalam surat At-Tahrim, asa rabbukum yaghfir lakum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka Allah akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan itu dan masuklah ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Artinya, jemaah rahimakumullah, adalah setiap hari jadi renungan kita, jadi pemikiran kita tentang dosa-dosa yang mungkin pernah kita perbuat. Selanjutnya yang terakhir,
yang harus jadi pemikiran kita setiap hari, yaitu perbanyaklah dengan ingat kematian. Sebab tidak tahu kita sedang kapankah kita kematian itu datang. Tentunya kita berharap akhir kehidupan kita yaitu husnul khatimah. Maka untuk itu istiqomah dalam beribadah, istiqomah terus menerus, amal yang dicintai oleh Allah terus menerus walaupun sedikit. Kita tidak tahu, mana tahu kita kematian itu datang kepada kita setelah kita mengerjakan sholat, atau mungkin kematian itu datang kepada kita tatkala kita sudah membaca Al-Quran, atau habis bersedekah, atau habis berbuat baik. Maka hendaklah selalu kita renungkan, kita persiapkan diri kita. Dan juga orang yang terbaik itu, orang yang jenius itu, kata Rasulullah, orang yang selalu ingat dengan kematian dan mempersiapkan diri untuk sesudah mati. Karena banyak kita lihat, apalagi sekarang ini, tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga kematian itu datang. Karena tidak melihat sehat atau sakit, tua atau muda. Apabila ajal sudah datang, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan sesaat. Faiza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan sedetik pun, sekejap pun. Nah, inilah jemaah rahmatullah, momentum kita berada di awal tahun ini. 3 ini jangan sampai tidak kita renungkan, tidak kita pikirkan, tidak kita lakukan, yaitu tentang amal ibadah kita, tentang dosa dan kesalahan yang mungkin pernah kita perbuat. Marilah banyak minta ampun dan mari banyak kita ingat dengan kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha innahu huwal ghafurur